Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrizal, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Kita ketemu lagi dalam sesi ketiga PESAK 101 Laporan Keuangan Syariah. Jadi sebelum kita masuk ke PESAK 101, kita lihat dulu milestone ya PESAK Syariah di perkembangan standar akuntansi keuangan syariah. Jadi di sini periode pertama tahun 2002 sampai 2007 itu sudah ada PESAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Ini adalah awal mulanya perkembangan ya akuntansi syariah. Jadi meskipun perbankan syariah lahirnya di tahun 1992, namun standar akuntansinya baru ada itu pada 10 tahun kemudian. Jadi cukup panjang sejarah pergulatan bagaimana untuk menggolkan ya standar akuntansi 59. Jadi standar akuntansi syariah nomor 59 ini pada awalnya masih dicantolkan di dalam standar akuntansi konvensional. Jadi bagian dari standar akuntansi konvensional. Kemudian perkembangan berikutnya 16 Desember 2011 itu sehubungan dengan adanya revisi PESAK 101 ya, ini 101 penyajian laporan keuangan syariah. Jadi dalam hal ini sudah diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Jadi pertama kali akuntansi syariah mempunyai standar tersendiri ya. Kemudian berlanjut ke 15 Oktober 2014. Jadi sehubungan dengan adanya revisi PESAK 101 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi diatur bagaimana penyusunan laporan keuangan komprehensif. Kemudian perkembangan berikutnya 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PESAK 108. Jadi akuntansi untuk transaksi asuransi syariah. Jadi pada tahap ini sudah ada standar akuntansi mulai dari 101 mengenai laporan keuangan syariah sampai dengan 111. Kemudian perkembangan terakhir adalah 22 Mei 2018 di mana Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengesahkan PESAK 112, itu akuntansi wakaf. Ini adalah standar akuntansi yang terakhir ya. Jadi PESAK 112 ini diusulkan berlaku efektif nanti pada 1 Januari 2021. Jadi setiap lembaga keuangan, lembaga wakaf tahun 2021 itu mulai efektif ya menyampaikan laporan keuangannya. Jadi ini yang teranyar, yang terbaru. Kita akan melihat bagaimana aturan-aturan turunan untuk mendukung standar akuntansi 112 ini. Kemudian laporan keuangan bank syariah. Jadi dalam standar akuntansi syariah ini lebih fokus ya kepada lembaga keuangan perbankan syariahnya. Jadi yang termasuk komponen laporan keuangan syariah menurut PESAK 101 itu terdiri dari beberapa item, di mana diantaranya ada yang sama dengan akuntansi konvensional. Dia yang pertama adalah neraca. atau laporan posisi keuangan.
Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas. Kemudian yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan perubahan dana investasi terikat. Ini yang membedakan akuntansi konvensional dan syariah pada poin yang ke 5 ini. Dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau dana qard, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini ada beberapa poin persamaan di neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas sama catatan atas laporan keuangan itu sama dengan laporan keuangan lembaga keuangan konvensional. Namun untuk poin laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan itu adalah karakter khusus yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian kita lihat tujuan dari laporan keuangan syariah. Jadi tujuan dari laporan keuangan syariah yang pertama, memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Jadi dengan adanya laporan keuangan ini bagi investor dana temporer tentu akan bermanfaat dari aspek-aspek keuntungan yang diperoleh dari dana tersebut. Kemudian memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Jadi ini sebagai tanggung jawab bagi pihak manajemen. Kemudian memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunanya. Karena dalam hal ini ada transaksi-transaksi yang tidak bisa dihindari. Contohnya bunga. Setiap bank itu wajib punya giro atau simpanan di BI. Sementara BI bagi bank-bank yang menyimpan dana di BI itu dapat namanya bunga. Jadi sehingga ini adalah pendapatan yang memang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang lain lagi mungkin ada denda-denda di dalam syariah. Itu denda-denda itu tidak diperbolehkan sebagai pendapatan operasional. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Jadi tujuan laporan keuangan yaitu memastikan semua bisnis yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah itu harus memenuhi prinsip syariah. Kemudian sebagai sarana pertanggungjawaban bagi manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen. Ini kan sesuai dengan teori agensi, bahwa dalam teori agensi manajemen itu adalah pihak yang dipercaya atau diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Ini sebagai agen Jadi sehingga dia akan mempertanggungjawabkan kemana sumber dana yang ada itu dipergunakan. Kemudian yang berikutnya memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara dengan kas. Jadi dengan adanya laporan keuangan, diantaranya ada laporan arus kas, jadi bisa sebagai pedoman bagi para pengguna dalam memprediksi arus kas. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf. Jadi, laporan keuangan konvensional sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, itu ada laporan untuk tujuan-tujuan sosial. Di antaranya seperti laporan dari penerimaan dan penyaluran dana zakat. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya, bahwa laporan keuangan syariah mempunyai dua karakter. Ada yang karakternya bersifat komersil dan ada yang mempunyai sifat non-komersil. Jadi tujuan laporan keuangan sebagaimana yang kita pahami bahwa pihak manajemen itu sebagai agen, ya, sebagai perwakilan dari para stakeholder yang lainnya. Jadi sebagai pertanggungjawaban dari agensi. Pada kesempatan ini kami mohon izin pada pihak Bank Syariah Mandiri sebagai contoh laporan keuangan di sini kami tampilkan, tapi ini tidak semuanya. Ini adalah contoh laporan keuangan Bank Mandiri yang kami download dari situs Bank Syariah Mandiri per 31 Januari 2019. Ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan atau neraca, ya. Jadi di sini ada aset, ya. Aset ini secara garis besarnya itu dibagi atas aset lancar dan aset tidak lancar. Ini untuk lebih jelasnya kami perbesar di sini. Laporan posisi keuangan, ya, bulanan. Ini ada pos-pos aset. Di sini ada piutang, ada piutang murabahah, ya. Ada piutang istisna, ada pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan. Ini kan bersifat akrual. Ini boleh dicatat sebagai akrual sepanjang status dari pembayaran itu masih lancar. Dia ada piutang istisna, ya, pembiayaan bagi hasil, mudarabah, musyarakah, pembiayaan sewa, itu ada aset ijarah dan seterusnya ke bawah. Nah, ini adalah contoh format laporan keuangan, ya. Ini sisi sebelah kanan, ya, liabilitas dan ekuitas. Dia ada dana simpanan wadiah, ya. Di wadiah ada dalam bentuk giro, tabungan, dan dana investasi non profit sharing, ya, di dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan seterusnya ke bawah, ya. Dan ekuitas, jadi tergantung bentuk badan usaha. Jadi umumnya ini adalah perseroan terbatas. Jadi modalnya dalam bentuk saham, ya. Jadi di samping modal saham, jadi modal saham yang dihitung adalah modal yang sudah di store, ya. Kemudian agio, ya. Jadi ini adalah nilai lebih, nilai nominal dari nilai sahamnya. Disagio berarti kebalikan, ya, selisih kurang nilai nominal dari harga jual sahamnya. Ini adalah formatnya, kami hanya melihatkan sekilas, ya. Kemudian di sini juga ada laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi untuk
perbankan syariah. Jadi mulai dari pendapatan, ya, dia ada pendapatan piutang, murabahah, istithna, ujrah dan seterusnya ke bawah. Dan di sini juga ada beban, ya, beban operasional, beban bonus wadiah, penurunan nilai wajar aset keuangan dan seterusnya ke bawah, ya. Kemudian ini mungkin yang agak asing untuk perbankan syariah. Jadi untuk perbankan syariah ada yang namanya laporan komitmen dan kontingensi. Jadi di laporan keuangan tadinya itu tidak dicantumkan. Ini juga berlaku untuk lembaga perbankan konvensional, ya. Jadi laporan komitmen dia artinya adalah janji yang sudah dibuatkan, ya. Dan kontingensi artinya bersyarat. Jadi transaksi ini akan terjadi kalau memang syaratnya terpenuhi. Sementara komitmen adalah transaksi yang sudah menjadi kontrak. Jadi laporan komitmen dan kontingensi ini dia lebih bersifat potensi. Apakah ini sudah transaksi? Belum. Tapi ini adalah bakal menjadi transaksi. Sebagai contoh di sini ada tagihan komitmen, ya. Jadi ini adalah tagihan-tagihan kepada pembiayaan yang disalurkan oleh bank, ya. Kemudian ada kewajiban komitmen. Berarti ini adalah fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik. Berarti ini sudah ada kontraknya, tapi namun belum dicairkan. Jadi sebagai contoh mungkin bank sudah punya kontrak dengan suatu lembaga yang sedang membangun gedung. Jadi pembiayaan ini difasilitasi oleh perbankan. Maka dana yang akan dicairkan sesuai dengan persentase dari penyelesaian gedung yang akan dibiayai itu. Jadi tidak dicairkan sekaligus. Jadi komitmen inilah yang merupakan kewajiban komitmen, ya. Jadi bank harus memanage antara tagihan komitmen dan kewajiban komitmen. Jadi dia sudah tahu minggu ini berapa nih tagihan komitmen dan berapa yang merupakan kewajiban komitmen. Demikian juga dengan tagihan kontingensi, ya. Jadi tagihan kontingensi ini akan terjadi kalau memang situasinya atau syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi umpamanya garansi yang diterima. Jadi dalam penyelesaian proyek-proyek biasanya perusahaan itu diwajibkan menyetorkan garansi, ya. Jadi dana berupa garansi dari proyek yang dikerjakan. Jadi ada yang sifatnya tagihan kontingensi, ada yang sifatnya kewajiban kontingensi. Jadi sehingga inilah karakter khusus dari perbankan, di mana dia mempunyai yang namanya laporan komitmen dan kontingensi. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sesi yang ketiga ini mengenai standar akuntansi 0101, yaitu mengenai penyajian laporan keuangan. Jadi ada perbedaan antara laporan keuangan lembaga keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah, ya. Demikianlah materi ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.